Di tengah derasnya gelombang informasi dan kaburnya batas antara kritik dan provokasi, bangsa ini menghadapi ancaman paling sunyi tapi mematikan. Konflik saudara. Perang saudara bukan hanya soal darah yang tumpah, tetapi lebih dari itu, ia adalah pertarungan sesama anak kandung Ibu Pertiwi. Pribumi melawan pribumi. Ironi paling pahit dalam sejarah manusia adalah ketika yang berperang justru mereka yang seharusnya saling menjaga. Inilah luka logika bangsa, bahwa kita bisa begitu mudah dihasut untuk memusuhi saudara kita sendiri. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh narasi adu domba yang dijalankan oleh elit atau bahkan oleh sebagian kaum pendatang yang lihai memainkan skenario permusuhan. Kaum pribumi dalam banyak catatan sejarah bangsa ini adalah entitas yang rentan terhadap pecah belah. Seringkali mereka menjadi lumbung kekuatan sekaligus korban politik identitas. Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan tajam mengingatkan bahwa ketika rakyat sudah saling benci, maka yang mati bukan orang asing, bukan elit di Menara Gading, melainkan rakyat jelata itu sendiri, bukan orang luar, tetapi kita sendiri. Kalau rakyat ribut, negara hancur. Dan kalau negara hancur, bukan cuma presidennya yang susah, tapi kita semua yang jadi korban, ujar beliau dalam salah satu ceramah kebangsaannya. Dalam bahasa yang sederhana, Kiai Haji Marzuki menyuarakan apa yang dalam filsafat politik disebut sebagai hancurnya nalar publik. Filosof eksistensialis Jean-Paul Sartre pernah berkata, "Hell is other people." Tapi dalam perang saudara, neraka bukan hanya yang lain, melainkan justru mereka yang kita kenal, tetangga, rekan kerja, bahkan mungkin saudara kandung. Kita melihat wajah mereka di cermin sejarah yang retak dan bertanya, bagaimana bisa kita yang satu bahasa, satu tanah air, satu nasib justru saling membunuh? Luka itu makin dalam ketika kita sadar betapa mudahnya kita dipecah belah. Sekali api kecil provokasi dinyalakan oleh suara-suara asing atau elit tak bertanggung jawab, maka bara kebencian di akar rumput langsung menyala. Dalam masyarakat yang belum matang secara politik dan spiritual, sentimen suku, agama, dan kelompok menjadi bahan bakar paling cepat terbakar. Kaum pendatang yang piawai membaca celah ini dengan mudah mengadu pribumi melawan pribumi. Bukan dengan senjata, tapi dengan narasi licik dan logika-logika palsu yang dibungkus idealisme kosong. Disinilah filsafat memainkan perannya sebagai upaya memulihkan kesadaran. Karena sejatinya bangsa yang sadar tak bisa diadu domba. Bangsa yang berpikir jernih tidak akan mudah mengorbankan saudaranya demi kekuasaan elit yang bahkan tak mengenal mereka. Bangsa yang punya nurani tidak akan tega menumpahkan darah sesama anak negeri hanya karena perbedaan pilihan politik atau tafsir agama. Kiai Haji Marzuki Mustamar berkali-kali mengingatkan agar umat Islam, terutama dari kalangan Nahdliyin dan santri, tidak menjadi alat kekacauan. Beliau tidak anti pendatang, tetapi tegas bahwa umat Islam tidak boleh menjadi korban agenda politik siapapun, apalagi jika itu menyulut perpecahan antara sesama anak bangsa. Dalam hal ini, pemikiran beliau sangat sejalan dengan filsuf Muslim kontemporer Malik Badri
yang menyatakan, "The Muslim intellectual must serve not the state nor ideologies, but the people and their moral well-being." Intelektual Muslim harus mengabdi bukan kepada negara, bukan pula kepada ideologi, tetapi kepada rakyat dan kesejahteraan moral mereka. Artinya, keberpihakan kita bukan pada partai, bukan pada kekuasaan, melainkan pada keselamatan rakyat dan moralitas publik. Sayangnya, kita sering lupa bahwa musuh sejati bukanlah yang berbeda pilihan politik, tetapi mereka yang menikmati penderitaan kita, yang menjual narasi kebencian demi jabatan dan pengaruh. Seperti kata Viktor Frankl, "When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves." Ketika kita tidak lagi mampu mengubah keadaan, maka tantangannya adalah mengubah diri kita sendiri. Maka bangsa ini hanya akan selamat jika masing-masing dari kita memilih untuk tidak membenci, memilih untuk tidak terprovokasi, dan memilih untuk tetap menjadi manusia waras di tengah absurditas politik dan sosial. Logika yang sehat, spiritualitas yang jernih, dan kebijaksanaan lokal adalah 3 pilar yang bisa mencegah perang saudara. Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam suaranya yang lantang dan membumi telah mewakili suara nurani bangsa. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mendengarkannya atau terus membiarkan diri kita diatur oleh logika adu domba hingga suatu hari kita benar-benar menyesal saat terbunuh bukan lagi kaum pendatang dan orang asing, tetapi tetangga, sahabat, dan saudara kita sendiri?